Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan 15 menit ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, ucap syukur untuk kesempatan yang indah pagi hari kami belajar sebagai dan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berubah hidup kami, dan kami percaya firman-Mu menuntun membawa kami makin hari makin serupa dengan Kristus, dan kami dapat melakukan yang mengimpartasikan dari kehidupan kami, hidup kami penuh dengan kemenangan dan kemenangan dalam nama-Mu yang ajaib. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, teman-teman, tema hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bagaimana cara kita menerima baptisan Roh Kudus dan juga manfaatnya ya. Kita sudah dengar dari beberapa teman yang lain beberapa hari yang lalu bahwa cara menerima baptisan Roh Kudus saya akan ambil dari Lukas 11 ayat 9 dan 10. Di situ firman Tuhan katakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena kepada setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi pada saat kita meminta, kemarin Pak Daniel sampaikan bahwa ungkapan meminta itu adalah satu kerinduan, merupakan satu ungkapan kebutuhan untuk menerima, untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus. Nah, pada saat orang mau mengungkapkan kerinduan kebutuhan, maka ada satu hasrat yang tanpa dipaksakan. Nah, sehingga mereka yang dampak di situ, kita bisa melihat bahwa kerinduan hati itu akan mendorong orang itu untuk bergerak, berusaha untuk mendapatkan hal itu. Nah, upaya itu seperti ungkapan seperti orang mengetuk untuk pintu itu segera dibukakan. Dan kita percaya bahwa ketika kita ada kerinduan, kita jangan berusaha orang yang tidak punya hasrat, namun kita seorang memaksa untuk orang itu menerima. Itu tidak akan membawa dampak atau manfaat yang baik buat orang itu. Jadi pada saat orang itu mendengar firman Tuhan, harusnya ada muncul satu kerinduan di dalam diri kita. Tadi secara singkat saya sampaikan bahwa firman itu, kerinduan itu artinya tuh firman itu jatuh di hati kita, jatuh di tanah hati kita, bukan di pikiran kita. Oh, aku udah ngerti caranya begini. Kalau hanya untuk sekedar mengerti, firman itu seperti akan berlalu lewat seperti angin saja ya, atau masuk ke kuping, bukan tembus masuk. Dulu kita sering dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi saat ini banyak orang masuk ke kuping kanan, keluar lewat kuping kanan lagi. Artinya tidak pernah masuk ke dalam telinga dan hanya sekedar lewat saja. Kisah Rasul 8 ayat 14-17 firman Tuhan katakan. Jadi cara yang kedua sudah dijelaskan, yaitu mendengar, yaitu dijelaskan di Kisah Rasul 8 ayat 14-17 katakan bahwa ketika Rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus, Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu menerima Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa mendengar. Jadi cara yang kedua tuh kita untuk selain firman, katakan firman, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi pada waktu kita dengar firman, lalu dengan kita menumpangkan tangan, mereka akan bisa menerima baptisan Roh Kudus. Makanya ada yang bilang ditumpangkan tangan, didoakan, ditumpangkan tangan ya. Jadi artinya waktu mereka menerima baptisan Roh Kudus tidak tergantung, tidak harus bagaimana cara, tapi dia alangkah baiknya waktu dia dengar firman Tuhan, dan waktu mereka mendengar itu dikatakan mereka dengan ditumpangkan tangan orang percaya, artinya mau bersepakat dengan orang yang menerimanya, akhirnya kita bisa menerima baptisan Roh Kudus juga. Tadi yang tentang tumpang tangan, yang ketiga kita mendengar firman Tuhan. Tadi sekali lagi kita mau mendengar lagi di Kisah Rasul 10 ayat 4 sampai 46 dikatakan ketika Petrus sedang berkata
turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi salah satu yang dikatakan di situ bahwa dengan mendengar, ya, ada 3 cara yang di Alkitab katakan. Ada satu, hasrat kerinduan, jadi kita meminta, lalu kita ditumpangkan tangan. Yang ketiga juga kita mendengar firman Tuhan, lalu kita percaya, ya, seperti dikatakan seperti itu. Nah, makanya pada waktu Tuhan Yesus, kita di situ bisa mengerti manfaatnya bagaimana kita berbahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 10 katakan, King James Version, kepada yang lain ia memberikan karunia berbagai bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi ada berbagai bahasa roh di situ. Jadi kita harus mengerti waktu kita menerima manfaatnya. Dikatakan bahasa roh itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. 1 Korintus 14 ayat 2 sekali lagi dikatakan, siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi setiap orang percaya yang telah menerima Roh Kudus, harusnya kita tuh dapat berbahasa roh. Jadi sekali lagi, kegunaan bahasa roh secara pribadi itu artinya bahwa dengan berbahasa roh kita bisa berbicara langsung kepada Allah, bisa berbicara hal-hal yang rahasia. Dan dikatakan situ bahwa berbahasa roh manfaatnya adalah membangun diri kita sendiri. Dan dengan berbahasa roh kita bisa mengucap syukur dengan baik. Tidak seringkali kita dalam berdoa seringkali kehabisan kata-kata, tapi dengan berbahasa roh kita bisa mengucap dengan sangat baik. Artinya kita bisa terus lakukan waktu beberapa menit, beberapa jam, bahkan kita bisa nggak tahu berapa lama, tapi kita bisa mengucap syukur dengan sangat baik, ya. Nah, di sini dikatakan berbahasa roh itu manfaatnya sebagai tanda. Di Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka, dan mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh itu sebagai tanda kepada orang yang belum percaya agar mereka menjadi percaya. Dan bahasa roh juga diberikan, berbahasa roh itu pada jemaat, ya. Jadi 1 Korintus 14:27 dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyaknya 3 orang demi seorang harus ada yang menafsirkan untuk menafsirkan. Sehingga apa yang menjadi pesan dari Allah disampaikan untuk membangun jemaat, namun juga harus ada yang menafsirkan. Nah, di sini dikatakan bahwa bahasa roh tuh tujuan utamanya tuh adalah untuk membangun diri kita. Dan kalau ada yang menafsirkan juga bisa untuk membangun jemaat juga. Jadi di sini saya mendapatkan bahwa saat orang menerima baptisan Roh Kudus, artinya mereka menerima akses yang khusus yang dari Allah, yaitu hikmat Allah. Saya mau gambarkan di Kisah Rasul, pada saat Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, ya. Di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Ya, siapa penolong itu? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, ini ayat buat saya luar biasa sekali, ya, bahwa bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana manfaatnya. Dikatakan bahwa Tuhan sudah menjanjikan sebelumnya di Yohanes 14 ayat 15-17 katakan, kalau ingin mengirim penolong yang lain, mungkin orang-orang agama lain tuh, Tuhan kirim nabi yang lain, yang nabi sesudah. Enggak. Mengapa Tuhan mengirim penolong yang lain?
Apakah Tuhan tidak sanggup? Tuhan Yesus tidak sanggup. Nah, kita balik lagi, kita ingat lagi bagaimana saat Tuhan Yesus naik ke surga, ya, bahwa perkataan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga bilang begini, lebih baik aku pergi, sebab dia yang akan datang daripadaku kan lebih daripada aku. Pengertian seperti ini. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan lebih baik aku pergi? Karena selama Tuhan Yesus ada di bumi, dia dibatasi oleh tubuh jasmaninya, gitu loh. Dia tidak maha hadir. Jika ada orang-orang Israel pada saat itu, ada orang-orang yang mau ketemu Tuhan Yesus, maka orang-orang itu harus datang ke Yerusalem, ya, harus datang ke sana. Saat itu Tuhan Yesus belum hadir, ada tubuh jasmaninya. Makanya Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi, sebab dia yang datang lebih, yaitu maksudnya yang tidak dibatasi oleh tubuh jasmani ini, yang akan diam di dalam diri kamu ini, ya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia dapat melakukan apa yang aku buat, bahkan lebih. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi di situ bisa ngerti bahwa roh yang akan datang itu Roh Kudus, itulah yang akan tinggal di dalam kita tanpa waktu. Di situ kita bersyukur bahwa sekarang roh itu tinggal ada di dalam diri kita, dan kita harus menyadari bahwa roh penolong yang luar biasa itu, bahwa dengan hanya tubuh jasmani ini maka dia harus balik naik ke surga, dan peran Roh Kudus yang menggantikan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, sini saya mendapatkan dari satu hamba Tuhan bilang, tahu nggak kamu artinya kepanjangan dari Roh Kudus itu atau Holy Spirit itu? Ternyata kepanjangan dari Holy Spirit atau Roh Kudus adalah Yesus Unlimited. Nah, dia itu salah satu hamba Tuhan ya bilang begitu ya. Yesus yang unlimited itu sekarang diam di dalam diri kita. Dan Tuhan mau kita menyadarinya, Yesus yang unlimited itu ada di dalam kita, di dalam diri orang percaya. Kenapa demikian? Karena di dalam perjanjian lama, siapapun peran tokoh nabi yang kita kagumi, mereka hidup di luar realita roh gitu. Jadi ada di luar. Jadi artinya Roh Kudus itu tinggal di luar. Jadi Roh Kudus perlu masuk, perlu hinggap begitu ya, perlu ke dalam diri mereka, di dalam diri para nabi. Baru para nabi itu kemudian apa? Mereka bernubuat, mereka memperkatakan firman segala macam. Namun kita orang percaya, kita hidup di zaman realita di dalam. Artinya Christ ini, ya Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Yesus yang unlimited itu ada di dalam diri kita. Wow, ya. Di situ kita membayangkan bahwa betapa luar biasanya manfaatnya kalau Yesus yang unlimited itu di dalam diri kita bekerja. Maka dikatakan, kamu dapat melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih. Nah, ya itu saja teman-teman, pagi hari ini kita tema pembelajaran yang kita pelajari untuk renungkan bahwa bagaimana caranya, apa manfaatnya, tapi dengan menyadari bahwa sekarang Roh Kudus, Roh Penolong, Yesus yang unlimited itu, Yesus yang tidak bisa dibatasi ya dengan tubuh jasmani itu, bisa bergerak di segala aspek lini kehidupan kita. Makanya dimanapun kita berada, waktu aktivitas apapun, Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa diajak bekerja sama dan memberitahukan hal-hal yang sekarang, bahkan yang akan datang. Sehingga firman Tuhan katakan, di dalam Kristus kamu lebih dari pemenang. Nah, Tuhan Yesus memberkati ya.